Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Kalau sakit tidak usah sekolah. Kalau demam jangan sekolah. Kalau batuk pilek jangan sekolah. Kalau sehat baru sekolah. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Virus kemana dia? Nah? Ada yang tahu kemana dia? Malas. Cuma virus tidak masuk? Siapa lagi? Siapa lagi? Cuma dua orang yang tak hadir? Oh iya, baik. Apa semuanya ya? Berarti yang lainnya masuk semua ya? Baik, masih ingat sekalian materi minggu lalu? Materi apa? Penyembelihan. Ada yang masih ingat pengertiannya apa? Siapa yang masih ingat pengertian penyembelihan? Ayo siapa? Siapa tadi? Penyembelihan artinya? Memotong untuk menghalalkan nyawa binatang agar dapat digunakan. Memotong untuk menghilangkan nyawa binatang agar halal dimakan. Kalau tidak dipotong, tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan. Nah, penyembelihan kan ada dua minggu lalu. Ada apa aja tuh? Ada apa? Ada kurban dengan kurban dengan akikah. Kalau kurban itu berhubungan dengan apa? Tanggal berapa dilakukannya? Tanggal berapa? Pemilihan hewan pada tanggal 11, 12, 13 disembelih pada tanggal 10 setelah hari raya ya. Setelah melaksanakan sholat Id tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, kalau akikah berhubungan dengan apa kalau yang akikah? Berhubungan dengan kelahiran seorang anak. Kalau anaknya lahir setiap tahun. Kalau anaknya lahir setiap tahun, berarti akikahnya setiap tahun. Kalau anaknya lahir 5 tahun sekali, berarti akikahnya 5 tahun sekali. Nah, baik ya. Hari ini materi kita yaitu tentang pengurusan jenazah. Ya, pernah dengar jenazah? Apa jenazah? Mayat. Ya, mayat orang yang sudah mati namanya jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati, ya. Setiap yang bernyawa akan mati. Ini mati nanti mati ya. Semua akan mati. Ibu juga mati itu tidak ini usianya berapa. Mau baru lahir ada yang mati, mau yang SD mati, mau yang nenek wajar ya, karena udah nenek kan. Kalau ai juga wajar, karena sudah ai. Ya. Kemudian yang emak habis melahirkan juga ada ya mati. Jadi mati itu tidak ada yang tahu kapan dia mati. Ya, tidak ada yang tahu kapan dia mati. Nah, hari ini materi kita tentang pengurusan jenazah ya. Kita pengurusan jenazah. Nah, itu dia ya. Kalian bisa lihat di layar. Jelas layarnya. Perawatan jenazah itu
mandi nggak tadi? Mandi. Apa enggak? Pakai minyak rambut. Pakai minyak rambut lah, biar ganteng. Kalau kemudian setelah dimandikan diapakan? Dikafani, kasih baju. Habis mandi kan harus pakai baju. Kalau mayat namanya dikafani. Kemudian setelah dikafani disolat. Yang malas sholat silakan kalau mau disolatkan. Ada yang malas sholat di sini? Oke. Regi rajin jalan kaki biasanya dia sholat. Masjid lagi. Ya. Singgah ke wifi Bu, singgah ke wifi. Kok yang cewek memang sholatnya di rumah. Yang laki-laki sholatnya di masjid. Kemudian setelah disolatkan dikebumikan atau dikubur. Dikuburkan. Ya. Nah, nih ada memandikan jenazah. Kita masuk ke materi pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah. 1, jenazah orang muslim. Bukan orang non-muslim. Jenazah orang muslim. Orang muslim beda lagi ya. Entah ada dimandikan atau enggak. Kemudian badannya, anggota badannya masih ada sekalipun sedikit. Walaupun tinggal tangan misalnya ya. Tetap dimandikan. Kemudian yang ketiga, keadaannya masih utuh. Yang keempat, jenazah bukan mati syahid. Kalau jenazah yang mati syahid dalam perang itu nggak perlu dimandikan, cuma disolatkan, langsung disolatkan, kemudian dikuburkan. Karena apa? Karena seluruh pakaiannya itu adalah akan menjadi bukti kelak di akhirat bahwa ia mati dalam keadaan syahid. Itu yang memandikan jenazah. Nah, sekarang mengkafani jenazah. Ini ada salah tulis ya. Kalau yang laki-laki itu 3 lapis, kemudian yang perempuan itu 5. Ya, 5 lapis kalau yang perempuan, yang kafannya 5. Kemudian disunahkan berwarna putih. Di sunnah, yang namanya sunnah itu artinya tidak wajib. Kalau tidak ada warna putih, pakai warna apa yang ada. Tapi sebaiknya warna putih. Kemudian yang C itu tata cara. Nah, itu ya. Baik ya. Sekarang silakan kalian diskusi dengan teman terdekat mengenai pengurusan jenazah ya. Dari memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Silakan diskusi dulu. Nah, diskusi. Berhadapan dengan kawan dia dulu belakang. Enggak, berhadapan. Ya. Berhadapan ya. Setelah ini berhadapan. Setelah ini nanti silakan bertanya ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Setelah diskusi, apa pertanyaannya? Mengapa kain kafan laki dan perempuan beda jumlah? Mengapa kain kafan laki-laki dan perempuan beda jumlahnya? Ada yang bisa jawab sebelum ibu jawab? Kok perempuan itu tadi 5 ya, kain kafannya ya? Kok laki-laki itu 2? Kedua apa 3? 3. Ada yang bisa jawab? Ya? Nah, ada yang bisa jawab? Ya, karena kalau kalian antara laki-laki dengan perempuan, bajunya banyak yang mana? Pakaiannya banyak siapa? Banyak perempuan. Kalau perempuan itu apa pakaian? Ada kerudung. Apa lagi? Oh, ketawa pula ditanya. Ketawa. Ya, jelas ya. Pakaian perempuan itu ada kerudung,
Lengkap yang perempuan itu ada sarungnya. Kalau yang laki-laki itu cuma sedikit. Ada syawatnya, sorban, kemudian sarung. Jelas ya? Karena yang perempuan itu dalam kesehariannya juga pakaiannya banyak daripada laki-laki. Tapi kalau jumlah lengkapannya sedikit, yang menyesuaikan, ya berapa adanya. Ya. Tapi kok sekarang ini udah banyak orang jual ya dan nggak susah lagi, kecuali zaman dulu kali ya. Bagus pertanyaannya, selesai dia bertanya. Tepuk tangan. Kemudian ada lagi yang mau bertanya. Apa pertanyaannya? Mengapa kita harus mengurus jenazah? Mengapa kita harus mengurus jenazah? Ada yang bisa jawab? Apa? Kemudian pemeriksaan jenazah. Rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Kurang tepat ya. Pertanyaannya mengapa kita harus mengurus jenazah? Yang lain bisa jawab, yang bisa nanti ya. Yang lain bisa jawab. Semuanya bisa jawab. Mengapa kita harus mengurus jenazah? Selain ibu, yang lainnya bisa jawab. Ayo. Karena bisa nggak mayat ngurus dirinya sendiri? Bisa. Ada mayat yang bisa ngurus diri sendiri? Nggak ada mayat yang bisa ngurus dirinya sendiri ya, karena mengurus jenazah itu hukumnya wajib. Ya, wajib, fardu kifayah, wajib bagi penduduk setempat. Artinya kalau di Kembayan yang meninggal berarti orang Kembayan yang wajib mengurus jenazah. Kalau orang Beduai yang meninggal berarti yang ngurusnya orang Beduai. Nah gitu ya. Karena hukumnya tadi adalah, siapa tadi yang bertanya? Karena siapa namanya? Nelsi. Karena hukumnya adalah wajib kifayah. Nah itu ya. Nah sekarang kalau tidak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya? Nah saya lagi yang bertanya ya. Bagaimana ketentuan pengurusan jenazah itu tadi? Apa aja? Yang pertama apa? Memandikan, mengkafankan, mensolati dan pintar semuanya. Tangan semuanya. Pintar semuanya. Baik ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya sekali lagi. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian pengurusan jenazah? Siapa? Maisa. Apa Maisa? Bukan. Pengertiannya itu hukumnya ya. Hukumnya. Pengertiannya apa? Rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Oh ya, baik, benar jawabannya ya. Pengurusan jenazah artinya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Kemudian ini Maisa tadi. Apa hukum pengurusan jenazah tadi Maisa? Fardu kifayah. Artinya apa tadi fardu kifayah? Wajib bagi penduduk setempat ya. Penduduk setempat, bukan penduduk lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga. Ketentuan pengurusan jenazah itu tadi apa aja? Yang pertama, memandikan. Kedua, mensolati. Ketiga, enggak terbalik kah? Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga yang keempat itu ya, itu tadi kegiatan dalam pengurusan jenazah. Baik ya. Sebelum ditutup, sebelum bagikan ini tugas lembar kerja kalian nanti,
Ibu simpulkan yang pertama, pengertian pengurusan jenazah itu tadi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah namanya ya. Nah, urutannya itu tadi adalah yang pertama memandikan, mengafani, mensolati, kemudian menguburkan ya. Nah baik, ini Ibu bagikan untuk kalian di ya. Bahasanya ya. Ready sambil berdoa. Sudah ya? Sudah baca semua tugasnya? Sudah dibaca ya semua tugasnya ya? Nah, sudah, itu nanti dikerjakan. Minggu depan kita praktek mandikan jenazah, itu tugasnya dikerjakan. Dan karena sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan, mari kita bersama-sama membaca hamdalah.